Di bagian tambahan ini, kita akan mempelajari kembali tentang Allah versus atau melawan dewa-dewa. Kenapa? Ini menjadi satu apa? Satu hal yang saya ingin tekankan pada saat ini. Karena Alkitab menyatakan apa ya? Alkitab sendiri menyatakan sebenarnya tidak ada itu dewa-dewa. Ya. Alkitab tidak ada dewa-dewa. Kalau demikian, apakah Alkitab ini saling bertentangan gitu ya? Ya, tidak ada Allah lain. Itu sangat jelas dalam Alkitab ya. Tidak ada Allah lain atau dewa-dewa sesungguhnya. Yesaya 44 ayat 6 katakan, beginilah firman Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan. Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ini diulangi kembali dalam Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Tidak ada. Ya. Tidak ada itu dewa-dewi, dengan kata lain ya. Tidak ada itu dewa dan dewi. Ya, itulah sebabnya 1 Korintus 8 ayat 6 juga kemudian katakan bahwa namun bagi kita, dijelaskan kembali oleh Rasul Paulus ya, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Yesuslah yang apa? Yesuslah yang menjadikan segala sesuatu. Jadi dewa-dewi yang disembah, patung-patung dan lain sebagainya yang disembah oleh orang-orang Mesir, itu bukan Allah. Itu ciptaan yang diciptakan oleh orang-orang Mesir sendiri. Ya, orang-orang Mesir ini. Tidak heran, Kisah Para Rasul 17 ayat 24 dan 25 katakan apa? Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Allah kita itu tidak diam. Ini Rasul Paulus katakannya kepada orang-orang di Greka ya. Allah yang kami sembah itu tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ayat 25. Dan juga ia tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena sesungguhnya Dialah yang memberikan hidup dan nafas kepada segala sesuatu kepada semua orang. Jadi kalau orang-orang Greka atau apa itu memiliki apa? Ciptaan yang disembah ya. Memiliki ciptaan yang disembah. Itulah sebabnya itu disebut dengan apa? Dengan penyembahan berhala. Karena itu berhala itu berarti bukan Allah. Bukan Allah istilahnya. Tapi itulah yang disembah. Penyembahan berhala itu penyembahan bukan Allah. Tapi itulah yang manusia sering buat. Ya. Menyembah berhala. Apa itu artinya penyembahan berhala? Menurut banyak yang simpel katakan bahwa penyembahan berhala itu adalah apa? Penyembahan seseorang atau sesuatu selain Tuhan, seolah-olah sesuatu atau orang itu adalah Tuhan. Ya, pada saat kita lakukan itu, maka kita itu menyembah berhala. Dan ini diperjelas lebih jauh oleh John Piper ya. John Piper dia menjelaskan tentang artinya penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang kita andalkan untuk memperoleh berkat. Kita bisa mengandalkan uang kita bisa mengandalkan posisi kita bisa mengandalkan orang yang kita anggap berkuasa untuk apa? Untuk mendapat berkat dari orang tersebut. Jadi jangan andalkan orang, jangan pikir oh dia orang kaya itu, kalau kita harus idolakan dia ya, supaya kita bisa bangun gereja dan lain sebagainya. Jangan andalkan manusia untuk memperoleh berkat. Boleh kita hubungi orang kaya tersebut atau orang yang punya uang itu untuk minta bantuan, tapi jangan andalkan itu. Andalkan doa kita, andalkan berpuasa, andalkan segala sesuatu yang kita dapat lakukan secara langsung dengan Allah kita. Jadi itulah ya, penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang kita andalkan untuk memperoleh berkat, untuk memperoleh pertolongan ya, atau bimbingan. Gantinya atau alih-alih bersandar sepenuh hati pada Tuhan yang hidup dan yang sejati. Seringkali kita pikir ya, banyak sekali apalagi dengan apa? Dengan adanya pemilihan ini, saya sudah lihat ya di Facebook, waduh ya ada sudah mulai pihak-pihak ya yang mencoba untuk menggacokkan seseorang ya, dia tampilkan terus foto orang tersebut di Facebooknya supaya apa? Supaya waduh mudah-mudahan kalau dia jadi pimpinan ini, saya juga yang biasa menampilkan fotonya itu dapat memperoleh berkat, memperoleh pertolongan supaya saya juga dapat posisinya ya. Mungkin saya tidak menghakimi orang punya motivasi, tapi itu yang sering terjadi kan. Kita mengandalkan seseorang untuk memperoleh berkat, untuk memperoleh pertolongan atau bimbingan. Gantinya bersandar sepenuh hati kepada Tuhan yang hidup dan yang sejati. Jangan,
Artinya jangan bergantung. Aduh, termasuk kalau Anda mau minta doa ya, terus terang saja banyak pikir, wah kita harus minta doa kepada pendeta ini nih, pendeta ini karena doanya manjur. Hati-hati juga saudara ya. Jangan kita mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan, bergantung sepenuh hati kepada Tuhan. Anda sendiri juga dapat berdoa kepada Tuhan. Ya, gantinya hanya, tentu saja Anda dapat mengundang seorang pendeta atau siapapun berdoa bersama-sama dengan Anda. Tapi jangan berpikir bahwa doa itu hanya akan dijawab kalau si pendeta A yang berdoa. Hati-hati ya. Hati-hati dengan hal tersebut. Jadi bergantung sepenuhnya. Jangan sampai kita memiliki penyembahan berhala. Kenapa? Karena inilah definisi menurut John Piper ya. Segala sesuatu yang kita andalkan untuk memperoleh berkat, pertolongan, atau bimbingan, gantinya bersandar sepenuh hati kepada Tuhan yang hidup dan yang sejati. Itu penyembahan berhala. Nah, mungkin di dunia sekarang ini banyak sekali bentuk penyembahan berhala. Entah seperti tokoh-tokoh yang kita mau untuk kita, yang kita puja dan puji. Tapi juga uang misalnya. Di Amerika Serikat semua uang itu ada tulisannya, In God we trust. Waduh, bagus sekali ya. Di Amerika Serikat, In God we trust. Kepada Allah sajalah kami percayai. Kami percayanya kepada Allah. Kami percaya kepada Allah. Tapi ini seringkali mungkin secara secara de jure-nya atau secara hukumnya ini memang ini tertulis demikian. Tapi faktanya mungkin ada yang kurang dalam in God we trust. Mungkin yang lebih tepatnya bagi orang Amerika saat ini adalah in this God we trust. Kepada ilah atau uang inilah kami percaya. Kenapa? Karena buat manusia yang lebih mempercayai uang mereka daripada Allah, lebih daripada Allah. Tapi kembali kepada poin tadi. Jadi firman Tuhan katakan bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, tidak ada dewa atau dewi, tidak ada ilah atau Allah lain. Ya. Nah masalahnya kalau kita cuma baca sekilas saja begitu ya, ayat-ayat yang tadi kita sudah baca misalnya ya. Kenapa dalam Keluaran 12 pendeta mungkin bertanya kalau Yesaya 4:5 katakan tidak ada Allah yang, tapi kenapa dalam Keluaran 12 ayat 2 dikatakan dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Wah, kenapa Tuhan akan menghukum Allah di Mesir? Ya. Dan kemudian dikatakan juga dalam bilangan 33:4. Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Kenapa Tuhan harus menjatuhkan hukuman kepada para Allah kalau Allah-Allah itu tidak ada? Kalau hanya ada satu Allah. Ya. Kecuali Allah kita itu tidak ada Allah lain. Tapi kenapa ayat-ayat ini katakan bahwa Allah menjatuhkan menjatuhkan hukuman kepada para Allah-Allah Mesir. Jadi bagaimana mungkin, pertanyaannya, bagaimana mungkin Tuhan menghakimi berhala-berhala yang tidak bernyawa, yang terbuat dari batu atau kayu? Jadi bagaimana kita mencoba menjelaskan? Well, intinya, jawabannya adalah bahwa Allah tidak menghakimi dewa-dewi yang tidak bernyawa ini. Melainkan ia menghakimi kuasa dan otoritas dewa-dewi tersebut yang diyakini oleh orang Mesir. Orang Mesir meyakini bahwa dewa-dewi ini bisa membuat seperti patung Alisir. Wah, bisa jadikan ular. Tapi itu kuasa dan otoritas bukan Allah-Allah ya. Allah-Allah yang hidup, tapi itu adalah perbuatan daripada setan yang kemudian perbuatan setan itu dianggap sebagai memiliki kuasa dari dewa-dewi yang dibentuk, dibuat oleh orang-orang Mesir. Tapi inilah poinnya. Bukan yang dihajar itu bukan karena ada eksistensi daripada dewa-dewi, tapi kuasa dan otoritas para dewa-dewi yang diyakini oleh orang Mesir. Dan kalau kita lihat, betul Allah menjatuhkan hukuman kepada kuasa dan otoritas para dewa, dalam tanda kutip ya, dewa dan dewi tersebut, karena itulah yang diyakini oleh orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir itu, kalau Anda melihat peninggalan-peninggalan arkeologi ya, di mana tulisan-tulisan hieroglifik dan lain sebagainya yang di dinding dan lain sebagainya, Anda akan dapati bagaimana apa yang terjadi itu adalah serangan 10 tulah, itu adalah serangan demi serangan ya. Bukan secara sembarangan ya, kebetulan saja dibuat oleh Allah demikian, bukan. 10 tulah bukanlah peristiwa acak, bukan. Melainkan serangan langsung terhadap dewa-dewi Mesir tertentu yang mengendalikan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan di Mesir. Dan itu yang diyakini. Ada dewa-dewi yang diyakini oleh orang-orang Mesir, dan dewa-dewi yang diyakini otoritas dan kuasanya itu, ya, dalam keyakinan mereka, itulah yang kemudian coba untuk dikalahkan. Yang bukan dicoba, tapi telah dikalahkan oleh oleh Tuhan. Misalnya, kalau Anda pergi peninggalan Mesir, Anda akan dapati ada dewa Hapi.
Dewa Hapi ini adalah dewa Sungai Nil. Ini kalau Anda lihat, Anda cari ini peninggalan arkeologi, ini dia gambar daripada Dewa Hapi, dewa Sungai Nil. Dan apa yang terjadi kita? Jadi Dewa Hapi ini dikalahkan ketika Sungai Nil berubah menjadi apa? Berubah menjadi darah. Ya, jadi kalah Dewa Hapi yang ini dewa yang disembah-sembah ya oleh orang-orang Mesir. Apalagi ini Dewa Heket. Coba Anda lihat muka daripada Dewa Heket itu bentuk apa ya? Dewi ini bukan dewa ya, tapi dewi yang berkepala katak, berkepala katak. Nah inilah ini dewi yang berkepala katak ini diejek melalui wabah katak yang bukannya memberikan berkat kepada orang Mesir, tapi kemudian menyusahkan orang Mesir. Nanti kita akan pelajari ya, hari-hari berikut ini bagaimana wabah tulah tentang katak tersebut. Tapi ini dewa Heket ini ya. Lalu apalagi? Wah, dewa utama mereka adalah Dewa Ra. Dewa Ra ya. Dewa yang seperti apa? Mukanya bermuka burung ya, gitu ya. Ini Ra ini adalah dewa matahari. Dewa matahari yang dikalahkan ketika kegelapan menyelimuti Mesir. Ini Dewa Ra. Dan yang paling akhir tulah terakhir adalah meninggalnya anak tertua daripada Firaun. Kenapa? Karena Firaun itu sendiri dianggap sebagai Allah. Ya, Firaun itu dianggap sebagai Allah atau dewa utama. Bukan dewa utama, tapi dewa juga salah satu dewa di Mesir. Keluarganya sendiri apa? Keluarganya sendiri dikalahkan, anaknya, anak sulungnya ya. Jadi semua yang Tuhan lakukan melalui 10 tulah itu bukan secara tidak sengaja itu diserang satu persatu, tidak. Tapi secara spesifik ditujukan untuk menunjukkan siapa yang lebih memiliki kuasa, siapa yang memiliki otoritas. Nah, apa tujuan Tuhan untuk menunjukkan otoritas dan kuasanya? Supaya dia dipuja dan puji, dia perlu untuk apa? Bangga, senang, dipuja dan puji. Mari kita lihat fungsi dan tujuan daripada ke-10 tulah ini. Nah, fungsi tulah. Nah, fungsi daripada tulah itu bermula dari perkataan Firaun di Keluaran 5 ayat 2. Dalam Keluaran 5 ayat 2, Firaun katakan, siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Tidak kenal aku Tuhan itu. Artinya, pada saat Firaun berkata, tidak kenal aku Tuhan itu, yang berarti dia aku tidak mengakui otoritasnya. Aku tidak mengakui otoritasnya. Kalian itu bangsa budak. Artinya, saya yang menguasai kalian, saya sebagai Allah atau Allah saya lainnya, dewa-dewa lainnya itu, yang lebih berkuasa daripada Allah kalian yang para budak ini. Itulah dia. Itulah fungsi daripada tulah ini. Ya, karena pertama-tama Firaun menyatakan tidak kenal aku Tuhan itu. Aku tidak mengakui otoritasnya. Nah, jadi inilah kata kunci di sini adalah kata mengenal, tidak kenal aku. Dan kemudian kita lihat segala tulah itu dibuat supaya fungsinya apa? Mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan. Bahkan ya, setelah bangsa Israel itu keluar dari Mesir, bukan Mesis ya. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, saat di padang gurun, Israel juga akan mengenal. Jadi segala tindakan mujizat Tuhan ya, tindakan mujizat Tuhan itu supaya mereka mengenal dengan lebih dekat, bukan hanya dengan desas-desus, bukan hanya rumor-rumor, bukan dengan rumor. Mengenal dengan lebih nyata bahwa Dia adalah Tuhan Allah melalui pemeliharaannya yang ajaib. Dan coba kita lihat, ini memang tertulis ya. Keluaran 16 ayat 6 katakan, kamu akan mengetahui. Itu intinya, mengetahui. Fungsi tulah adalah supaya mereka mengetahui. Ya. Dan setiap perbuatan ajaib Tuhan, supaya kita mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Keluaran 16 ayat 6. Supaya ada pengetahuan akan Tuhan. Kenapa? Karena pengetahuan akan diri sendiri, pengetahuan akan orang yang kita pikir akan membantu kita dan lain sebagainya, itu berada di bawah daripada pengenalan akan Tuhan. Utamakanlah pengenalan akan Tuhan. Jadi itulah fungsi daripada tulah. Tujuan daripada tulah, tujuan ya. Dalam memberikan tulah, penekanannya kembali seperti yang kita lihat adalah pengenalan akan Tuhan yang lebih daripada sekedar menghukum orang-orang Mesir. Jadi bukan hanya untuk menghukum, mendisiplin orang Mesir, supaya apa? Ada intinya. Jadi seperti kita, anak-anak kita misalnya, kalau kita
Saya kalau waktu di Indonesia atau sekarang pun juga, bagi saya tetap percaya anak-anak itu harus, kalau ada kesalahan harus didisiplin ya, bukan berarti itu harus hajar mereka sampai babak belur, bengkak-bengkak, tidak ya, tapi harus ada konsekuensi yang harus mereka alami ya, harus mereka entah itu berdiri di pojok ya, di time out dan lain sebagainya ya, dilarang pakai mereka punya tablet atau apa. Tapi harus ada penghukuman. Tapi penghukuman itu bukan the end of itself. Bukan hanya akhir daripada yang kita lakukan itu supaya rasa kamu ya, kamu kena hukuman gitu ya. Bukan. Tujuannya itu adalah ada sesuatu yang mereka sadari, mereka dapati apa, sesuatu yang salah, yang mereka tahu itu salah dan perlu untuk apa? Diperbaiki. Jadi penghukuman itu adalah usaha atau cara untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya ada perubahan karakter, perubahan tindakan yang dapat terjadi di anak-anak kita yang telah melanggar atau melawan tersebut. Jadi penghukuman itu bukan the end in itself. Bukan akhir atau tujuan yang penting bengkak dia. Bukan begitu. Tapi ada tujuannya. Demikian juga dengan tulah ini. Bukan untuk menghukum saja. Tapi untuk pengenalan. Tujuannya adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi tulah-tulah itu bukanlah pembalasan Tuhan terhadap Firaun. Kamu ini telah bikin susah orangku, makanya aku hajar gitu ya. Kamu babak belur. Bukan. Tujuannya, maksud Tuhan bukanlah meninggal Firaun yang babak belur di Mesir. Bukan. Allah tidak tertarik untuk meninggalkan Raja Mesir dalam keadaan setengah mati melalui pertunjukan mujizatnya. Tuhan tidak perlu memamerkan kuasanya. Tuhan tidak perlu memamerkan kuasa. Tapi sekali lagi, tujuan ilahi adalah agar Firaun dan bangsa Mesir, serta bangsa Israel, serta bangsa-bangsa lainnya, yang mungkin bangsa lainnya itu baru akan dengar desas-desus aja. Mereka hanya dengar apa yang Tuhan lakukan di Mesir. Tapi sekarang, bangsa Mesir dan bangsa Israel melihat secara langsung. Mereka sungguh-sungguh memperoleh pengetahuan yang langsung tentang Allah yang sesungguhnya. Itu dia, pengenalan ya. Pengenalan akan Allah yang sesungguhnya. Pengetahuan itu akan didasarkan pada pengamatan apa yang mereka langsung lihat. Dan konfrontasi langsung. Bukan pada desas-desus. Itulah pentingnya bagi kita untuk betul-betul berserah kepada Tuhan. Dan melihat kelepasan Tuhan itu bukan atas apa yang Tuhan sudah buat kepada pendeta Rantung atau ketua jemaat kami, kepada pendeta kami. Tapi kepada diri kita masing-masing, saudara. Rasakan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Dan apa? Dan milikilah satu pengalaman kelepasan Tuhan itu. Baik yang kita sudah ingat di masa lalu, dan percayai kelepasan Tuhan pada saat ini. Ataupun satu pemahaman, pengetahuan bahwa mungkin saya tidak dilepaskan saat ini. Tapi pada akhirnya saya akan mengetahui bahwa rancangan dan rencana Tuhan itulah yang terbaik. Tapi kita harus mengalami sendiri. Kita harus memiliki pengalaman yang langsung. Bukan dengan apa? Desas-desus atau apa yang kita dengar. Mengenal Tuhan sebagai Tuhan berarti mengenali dan kemudian tunduk pada otoritasnya. Tunduk pada otoritasnya. Kalau kita memiliki satu pengenalan akan Tuhan, seperti bangsa Israel, itu tujuan Tuhan. Bangsa Israel melihat tulah-tulah dia berikan kepada orang Mesir. Dia mau supaya mereka itu apa? Menurut. Mereka akan mengetahui bahwa menurut Tuhan itu lebih baik daripada menurut keinginan hati mereka. Atau keinginan-keinginan diri mereka atau pimpinan mereka. Tidak. Menurut kepada Tuhan itu adalah hasil daripada pengenalan yang sejati akan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita menyatakan aku mengenal Tuhan tapi tidak tidak tunduk kepada segala keinginan Tuhan, perintah Tuhan yang sesungguhnya baik untuk kita, maka kita dianggap sebagai orang-orang yang berbuat kejahatan ya. Kita tahu itu dalam pelajaran firman Tuhan. Tapi inilah ya, kembali kita dapat lihat bagaimana Keluaran 10 ayat 2 katakan. Pada saat segala sesuatu yang telah diberikan kepada orang Mesir oleh Tuhan. Penghukuman Tuhan ya. Penghukuman Tuhan kepada orang Mesir itu apa tujuannya? Ini kembali. Keluaran 10 agar itu supaya menjadi pelajaran juga bukan hanya bagi orang Israel. Tapi menjadi pelajaran juga bagi saudara dan saya. Keluaran 10 ayat 2 katakan. Supaya kamu dapat menceritakan kepada anak dan cucumu. Bagaimana Allah mempermainkan, bahasa Indonesia itu ya, mempermainkan orang Mesir dan tanda-tanda apa yang telah kulakukan di antara mereka. Supaya mereka babak belur, hancur-hancuran. Bukan.
Tujuannya supaya kepada semua umat-umat Tuhan dan kita semua termasuk saat ini. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita dapat melihat segala tindakan besar Tuhan yang kita akan pelajari mulai besok malam juga ya. Dari sepanjang minggu ini bagaimana tindakan demi tindakan Tuhan itu menunjukkan otoritas dan kuasanya. Agar supaya apa? Agar supaya saudara dan saya mengenal Dia. Mengenal Tuhan dan mengakui Dia. Dan bagaimanapun apa yang kita dapat lakukan, menuruti kehendaknya. Kenapa? Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Kiranya ini dapat menjadi satu perenungan bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.